Oke, kita lanjut ke part 2. Bagi yang belum menonton part 1, saya akan tambahkan link di deskripsi. Di part 2 ini kita akan membuat unit test untuk use case, repository, dan juga entity. Oke. Sekarang kita akan mulai dari membuat unit test untuk use case. Use case itu dia ada di folder lib domain use case. Jadi kita akan membuat unit test di folder yang sama. Kita akan membuat di folder test. Kemudian domain, use case. Kalkulator use case test dot. Kalkulator use case. Oke. Yang pertama harus disiapkan di sini dia membutuhkan kalkulator repository sebagai parameter. Jadi kita akan menambahkan variabel kalkulator repository di unit test. Oke. Dan jangan lupa untuk membuat mock. Extend implement kalkulator repository. Oke, mocknya udah jadi, kita tinggal panggil di bagian test, tambahkan setup. Karena di sini saya sudah implement injector, jadi di sini kalian juga bisa menggunakan injector container register instance kalkulator repo. Di sini kalian tinggal pakai selesai. Injector.container.clear. Oke. Karena di sini kita akan mengetes yang bukan widget, jadi kita cuma pakai function test, tidak perlu menggunakan test widget. Set start to local when calling function
Oke, di dalamnya kalian tinggal bikin given bool call, terus final calculator history entity, kemudian tinggal kalian panggil di sini omit. Sebentar, kelupaan. Calculator use case, calculator use case. Calculator repo. Oke. Di bawah tinggal dipanggil calculator use case. Oh iya, jangan lupa tambahkan isi karena dia sinkronus. Dot story itu lokal, tinggal pasang entity-nya. Oke. Sekarang kita perlu membuat mocking agar function di dalam mock repositornya berjalan dengan baik. Kita tinggal membuat kalkulator repo dot store history itu lokal, kasih aja ini, dan answer dan answer. Karena dia future void, jadi kita tinggal taruh apa aja. Atau kita juga dapat melakukan perhitungan apapun di sini. Misalnya bool call-nya ini kita kasih false, terus dalam sini kita ubah call-nya menjadi true. Jadi apabila function ini terpanggil, dia akan ngeset call-nya jadi true. Sekarang kita tinggal expect call-nya itu is true, kemudian verify call repo dot stop ini terpanggil satu kali. Oke. Satu function sudah, sekarang tinggal function yang lain. Kita dapat copy aja function ini. So get all history when calling function get all history. Sekarang kita tinggal ubah di bagian ini. Udah. Kita coba lagi terlebih dahulu. Oke, berjalan dengan baik. Cukup lakukan hal yang sama untuk function yang lain.
So delete history when calling function delete history. String key key. Oke, tinggal yang clean all history. Delete all history. Oke, sudah selesai. Nah, dan seharusnya di sini kita harus dapat melihat bahwa use case sudah tercover 100%. Oke, mari kita cek. Oke, use case sudah tercover 100%. Sekarang tinggal data.repository. Sebenarnya untuk pengerjaannya cukup mirip dan bisa dibilang sama aja sih. Oh iya, kalkulator repository sebenarnya karena dia abstrak class, kita tidak perlu membuat unit test untuknya, melainkan kita perlu membuat unit test untuk kalkulator repository implement. Nah ini. Oke, kita bikin folder baru, data, kemudian repository kita pindahkan ke folder data. Oke, implement test. Sip. Kalkulator repository should start history when called function with history. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita harus menambahkan mocking untuk kalkulator history local data source. Jadi di sini kita akan membuat kalkulator history file data source, setup, tilde. Di bagian setup, seperti biasa kita akan menambahkan mocking untuk kalkulator history local data source terlebih dahulu. Oke, kita buka di sini, kita tambahkan folder mock dan kita buat kalkulator history local data source mock data. Implement kalkulator local data source. Okay.
balik ke unit test. Sekarang kita tinggal implement di sini injector dot container dot register instance calculator history of data source mock history local data source. Oke, sekarang kita tinggal set net result calculator data source. Oke, sudah, tinggal kita clean injektornya di bagian drill down. Tapi apabila kalian tidak menggunakan injektor, kalian dapat melewati tahap drill down ini. Dan di sini cukup kalian implement mau kalkulator history local data source. Kalkulator history entity. Sekarang kita tinggal await kalkulator history. Tinggal await kalkulator repository dot store history to local. Kita tinggal expect kalkulator local data source dot put. Juga ininya juga ini. Dan collect satu kali. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan when. Jadi saat user panggil kalkulator history local data source output ini dan answer karena dia feature jadi kita tambahkan asing. Kita tinggal duplicate saja, kemudian kita buat unit test untuk yang lain. So get all history one called function get all history. Di sini kan get all history dia memanggil function get all, jadi kita mungkin di sini get all. Kemudian kita return list kosong. Kemudian di sini kita panggil data history, di bawah kita panggil sudah. Sekarang tinggal delete history. So delete history dan delete function delete history constraint key sama dengan key dengan key delete history key.
tinggal satu lagi. So delete all histories when found function clean all history. Oke, dia udah berhasil. Nah, seperti yang kita lihat di sini, repository sudah tercover dan data.model juga sudah, use case sudah. Tinggal kita membuat unit test untuk kalkulator blok. Untuk mengetes sebuah blok, caranya adalah kalian harus menginstal package block test. Nah, kita akan mengetes blok menggunakan package block test ini. Caranya, pertama seperti biasa kita buat folder terlebih dahulu. Kita buat folder common block kalkulator block kalkulator block test. Kalkulator block. Bisa dilihat di sini kalkulator blok itu dia membutuhkan kalkulator use case. Jadi kita di sini akan menambahkan kalkulator use case. Dan kita sudah membuat mock untuk kalkulator use case. Jadi kita tinggal menggunakannya. Oke. Kita tambahkan bloknya, kalkulator blok. Kita tinggal memanggil block test. Sekarang kita tes event pertama, yaitu kalkulator add number event. Di sini kita tinggal menulis, kita cek di sini apa yang akan dia lakukan. Dia akan mengeset state-nya menjadi kalkulator result state dan dia akan menambahkan string ke dalam result. Yang harus dilakukan di sini adalah kita tinggal tambahkan kalkulator block. So trigger state calculator result state in user on event calculator add number event. Oke, kita di sini tinggal menambahkan action. Action itu adalah yang akan kita lakukan selama unit testnya berlangsung. Di sini kita akan memanggil event calculator add number event. Dan mempassing angka 1 sebagai parameter. Oke, sekarang kita tinggal melakukan verify terhadap state-nya. Kita tinggal verify
bahwa block.state.result. Oh ya, di sini kita menggunakan expect block.state is a calculated result state, dan kita expect block.state.result adalah 1,0 karena dia dipassing di bagian sini, dia diparse sebagai double, jadi dia pasti memiliki koma. Dan kita juga dapat melakukan expect ini lebih tepatnya hanya untuk mengexpect pergerakan state. Misal di sini karena dia cuma akan terpanggil satu state, maka kita cukup menambahkan satu state di bagian expect. Oke, kita coba running. Nah, dia sudah berhasil. Kita buat tes kedua. Dia men-trigger state yang sama dengan event calculator operate event. Kita akan verify bahwa resultnya dia akan menjadi 0, kemudian pref operationnya bakal jadi event.operation, dia akan jadi operator.addition. Nah, kita tambahkan di sini pref operation, pref operationnya operator.addition. Oke, kita coba running, dan dia sudah berhasil. Sekarang kita coba agar dia masuk ke bagian else. Caranya adalah state pref operation ini tidak boleh null dan state.pref resultnya tidak boleh kosong. Di sini kita tambahkan deskripsi, then we'll calculate when pref result is not empty. Oke. Di sini kita tinggal manggil event yang sama agar state.pref resultnya tidak sama dengan null dan pref resultnya itu tidak kosong. Maka di sini kita akan menambahkan event lagi, yaitu kita simulasikan bahwa kita menambahkan number, kita berikan angka 3, kemudian kita tambahkan operate event dengan operator.subtract, dan kita tambahkan number lagi. Jadi di dalamnya dia akan menjadi pref operationnya akan jadi subtract dan pref resultnya akan jadi 3, dan ini akan menjadi result. Maka saat kita manggil ini, yang akan terjadi adalah result akan berubah menjadi 3 dikurangi 1, yaitu 2. Nah, karena kita memanggil 4 event, maka state yang akan terpanggil di sini juga akan ada 4, di mana kita memanggil add number yang akan manggil satu state, kemudian operate, kemudian add number lagi, kemudian operate. Jadi totalnya ada 4. Oh iya, saat kita memanggil kembali operate event ini, resultnya akan disimpan di pref result, dan resultnya akan bisa ulang menjadi 0. Nah, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat unit test untuk kalkulator count event. Pertama kita membuat test block test, kita samakan dengan yang di atas. Oke. Then we'll calculate and store result to local data.
Di dalam build kita passing si kalkulator bloknya. Kemudian di bagian kita passing bloknya. Oke, kita tinggal samakan saja seperti yang di atas, hanya saja ininya diubah menjadi tone. Oke, di bagian verify kita tinggal mengecek bahwa block.state-nya akan menjadi kalkulator result state dan block.state.result akan menjadi 2. Kemudian kita kasih expect. Kita samakan karena kita memanggil 4 event, jadi sama juga. Oke, kita coba running. Nice. Sekarang kita akan coba apabila pref operasinya dia null dan pref resultnya dia kosong, maka harusnya dia akan mengeset resultnya menjadi 0 dan pref resultnya menjadi state.result. Oke, kita duplicate yang ini. Dan will set result to 0 when no operation. Jadi di sini kita langsung hajar saja pakai kalkulator count event. Kemudian dengan resultnya di sini dia akan menjadi 0. Dan di sini cuma ada satu step. Oke, kita coba dan berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba map erase to state. Jadi map erase ini dia akan menghapus satu value paling belakang di dalam result. Kita akan mencoba terlebih dahulu apabila resultnya panjangnya cuma ada 1. So trigger step, then we'll set result to 0 when result yes. Pertama-tama kita tambahkan dulu nomornya, kemudian kita kasih dia erase, maka maksudnya akan jadi 0 dan kita kasih expect-nya 2. Dan sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba apabila resultnya itu lengthnya lebih dari 1. Dia akan menghapus huruf terakhir. Apabila di belakangnya itu ada koma, maka dia juga akan menghapus koma juga. Kemudian dia akan mengubah state-nya. Jadi di sini kita akan set result to 1 2 3 when result is 1 2 3 4. Oke, kita set resultnya menjadi 1 2 3 4. Dan saat kita erase di sini harusnya dia jadi 1 2 3,0. Oke, kita coba.
sudah berhasil, tinggal satu tes lagi. Kalkulator clean event. Kalkulator clean event ini dia akan mereset state-nya menjadi kalkulator init state. Kita kasih kalkulator clean event, kemudian state-nya akan berubah menjadi init state, dan kita bisa lihat resultnya dia akan diubah menjadi 0 dan print resultnya jadi kosong. Kita dapat tambahkan expect di sini bahwa state-nya adalah kalkulator init state, state.resultnya sama dengan 0, state.resultnya sama dengan string kosong, dan state.print operationnya akan menjadi 0. Di sini di bagian expect kita tidak boleh menyebutkan secara langsung 0, melainkan kita harus menggunakan is true, is null. Sama halnya seperti bool. Kita juga tidak boleh mempassing di sini sebagai true. Kita harus mempassing di sini sebagai is true atau is false. Oke, kita lupa mengeset di bagian expect. Nah, dia sudah berhasil. Kita coba running semuanya. Kemudian kita cek coverage-nya. Nah, di sini bloknya dia sudah mencapai 86,2%. Kita coba cek di dalamnya. Kita tinggal melakukan unit test terhadap event dan bagian bloknya sepertinya di bagian counter dan ini di bagian erase. Oke, pertama-tama kita akan mencoba di bagian erase terlebih dahulu. Ketika di dalamnya isinya 7,5 dan saat dihapus dia harus tersisa angka 7. Karena kita pasang di sini 15. Kemudian dikurangi operator dot division, kita akan bagi 2 sehingga kita mendapatkan 7,5. Kemudian kita delete, maka yang terjadi adalah resultnya akan menjadi sebentar, kita harus memanggil event count terlebih dahulu.
di sini. Dan kita lihat di sini ada 5 event yang bisa disimpulkan bahwa akan terpanggil 5 state juga. Oke, kita lihat di bagian console, di bagian result kita lupa expect ternyata. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek di sini. Seharusnya ini sudah tercover. Tinggal kita cover. Kalau linknya cuma ada 1. Kita akan buat di sini set result to 0 when result just is 7. Ini kembali. Oke, di sini kita kasih angka 7. Ini hapus aja, dan sudah sepertinya akan berubah menjadi 0. Di sini cukup kasih 3. Dan seharusnya ini sudah tercover. Sekarang kita coba untuk mengcover bagian ini. Kita belum mencoba di bagian addition, multiply, sama division. Caranya adalah kita tambahkan unit test baru. Kemudian kita tambahkan condition dan addition to B. Selanjutnya kita akan menambahkan add number event. Di sini kita kasih 1, kemudian 2, kemudian kita tambahkan operator dot addition, kemudian kita kasih count, dan hasilnya akan menjadi 3, dan prep resultnya akan jadi 0, prep operasinya akan jadi 0. Jadi di sini ada 4 event, berarti di sini ada 4 step. Jadi 2, 3, 4. Oh iya, stepnya adalah result step. Dan
kita coba dulu. Oke. Error. Oh iya, di bagian ini kita belum cover. Sip, edition sudah, subtract sudah, tinggal multiply sama division. Will divide A with B. Division. Di sini hasilnya akan menjadi 0,5. Oke, sudah berhasil. Tinggal di sini sudah berhasil. Tinggal di sini kita coba yang multiply. Multiply A with B. Dan hasilnya akan menjadi 2. Dan oh iya, di sini belum diubah. Kita coba running compress-nya. Dan dia akan menjadi 100% di bagian blok. Oh iya, di sini kita lupa menambahkan apabila di bagian resultnya dia ada koma, maka kita harus menambahkan nomornya di depan koma tersebut. Oke, kita tambah satu unitas lagi di bagian ini. Koma result, kita akan kasih di sini 1, terus di bawahnya kita akan kasih operator dot division agar kita mendapatkan koma. Kemudian kita kasih yang akan mengubah resultnya menjadi 0,5. kemudian kita tambahkan number lagi dan resultnya akan menjadi 1,5. Kita coba running.
Dosa. Sebentar. Oh iya, di sini kita lupa menambahkan count event. Oke, unitasnya sudah berhasil. Dan kita cek di sini seharusnya sudah tercover 100%. Oke. Di bagian kalkulator blok kita masih kurang sedikit di bagian event, lebih tepatnya di bagian mascot. Untuk mengcovernya kita coba di sini kita bikin unitas baru, kalkulator event test data group kalkulator event. Return password. Expect calculator number event dot value is integer. Atau kita coba running. Dan berhasil.
Oke, kita cek bloknya sudah tercover 100%. Cukup sekian pembahasan unit test kali ini. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan, dan untuk audio sekarang sedang hujan, jadi agak berantakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yuk.